Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Anda suka dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang creepy, mengerikan? Wah, Anda sudah berada di channel yang tepat karena setiap hari kami, Sunyi Mencekam, selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebuah kisah misteri yang berjudul Rumah Sakit Angker di Jalan Kabayan. Kalau kebetulan kalian melintas di Jalan Kabayan, kalian akan melihat sebuah gedung yang terbengkalai di sana. Sudah bukan rahasia umum kalau gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang tidak diperbolehkan beroperasi lagi. Temboknya sangat usang, bahkan sebagian sudah mengelupas semennya. Kaca jendelanya buram dan berdebu. Di bagian depan terlihat jelas ada dua jendela yang bingkainya copot. Menurut cerita warga sekitar, setiap malam Jumat, sering terlihat seorang wanita berpakaian medis berdiri di jendela itu sambil menatap jalanan yang lengang. Di bagian gerbangnya ada banyak coretan menggunakan cat pilok yang tidak senonoh. Di halaman rumah sakit, rumput liar tumbuh dengan subur sampai menjalar masuk ke dalam pos security. Ada dua buah kursi roda di depan pintu rumah sakit. Tidak ada yang berani memindahkan atau mencuri kursi roda itu. Katanya, kedua kursi itu milik penunggu rumah sakit. Tidak jarang ada orang yang melihat kursi-kursi itu berjalan sendiri di depan gerbang. Di lobi utama, ada meja resepsionis, kursi tamu, beberapa poster kampanye gerakan hidup sehat, dan sebuah televisi yang penuh dengan debu. Tidak jauh dari lobi utama, ada barisan kursi tempat menunggu. Ada barisan kursi tempat menunggu panggilan untuk mengambil obat. Di depan barisan kursi ada loket kasir dan juga loket pengambilan obat. Sekitar 10 langkah dari tempat pengambilan obat, di koridor sebelah kanan, terdapat beberapa ruangan khusus untuk para dokter. Papan nama dokter masih terpasang di setiap pintu ruangan itu. Dari mulai dokter umum sampai spesialis bedah, rumah sakit itu seperti ditutup begitu saja tanpa dibereskan terlebih dahulu. Di ruang rawat inap, ranjang pasien masih tertata rapi walau penuh debu. Kantung infus bergelantungan di setiap ranjang. Cairan dalam kantung itu sudah tidak ada. Mungkin menetes terbuang begitu saja. Di dalam lemari, alat-alat kesehatan masih terbungkus rapi. Begitu juga di ruang operasi, alat-alatnya masih lengkap. Walau rumah sakit ini sudah terbengkalai, tapi cerita-cerita tentang masa lalunya masih jadi pembicaraan masyarakat. Yang paling banyak dikenal adalah tentang Dr. Arwani, makhluk gaib yang sering muncul dari kamar mayat. Waktu rumah sakit masih beroperasi, ada seorang pasien kanker paru stadium 4 yang dirawat di rumah sakit itu. Tidak ada harapan baginya untuk sembuh. Dia bahkan sudah minta dibelikan kain kafan pada keluarganya. Namun, tanpa disangka-sangka, pada suatu malam seorang dokter mendatanginya. Dokter itu muncul dari arah kamar mayat. Ia memeriksa si pasien kanker dengan sangat ramah. Ajaib, besoknya pasien tersebut dinyatakan sembuh total. Si pasien ingin sekali berterima kasih pada dokter itu. Namun, saat ia menanyakannya ke pihak rumah sakit, ternyata tidak ada dokter yang bernama Arwani. Cerita tentang Dokter Arwani menyebar dengan cepat. Banyak orang yang bergidik ngeri, tapi tidak sedikit juga yang ingin bertemu dengannya untuk meminta kesembuhan. Entah apa yang terjadi, rumah sakit itu kemudian ditutup begitu saja tanpa kejelasan. Walaupun begitu, masih ada saja orang yang mendatangi rumah sakit ini dengan harapan bisa bertemu dengan Dr. Arwani. Seperti malam ini, di saat semua orang sudah terlelap tidur, Tono, seorang penderita hepatitis B berjalan terhuyung-huyung di papah istrinya masuk ke halaman rumah sakit. "Mas, kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Liana. Ia mengenakan masker, jaket kulit dan sarung tangan agar tidak tertular oleh penyakit suaminya itu. "Nggak ada cara lain lagi. Aku masih mau hidup." Wajah Tono pucat, keringat dingin membasahi dahinya.
Mereka masuk ke dalam rumah sakit melalui pintu utama yang tidak pernah dikunci, lalu mencari ruang rawat inap. Tidak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan ruangan itu. Liana membersihkan debu yang memenuhi permukaan ranjang pasien. Ia lalu membantu suaminya agar bisa berbaring di atas ranjang. Kayaknya rumah sakit ini udah lama terbengkalai ya. Liana mengerahkan cahaya senter ke sembarang arah untuk memeriksa sekelilingnya. Banyak sarang laba-laba menjuntai di sudut ruangan. Langit-langitnya sebagian sudah bolong. Iya, karena angker. Gak ada yang berani ke sini. Timpal suaminya, Liana mengangguk-angguk. Mas, gimana cara kita memanggil dokter Arwani? Kata orang sih, nanti dia datang sendiri dari arah kamar mayat. Tono menunjuk keluar jendela. Oh, begitu. Liana lalu menyelimuti tubuh suaminya. Sayangnya, sampai larut malam dokter Arwani tidak juga muncul. Liana tertidur di tepi ranjang suaminya, sementara Tono masih terjaga. Ia yakin dokter gaib itu pasti akan datang mengobati penyakitnya. Dok, dokter Arwani. Dokter, tolong aku dok. Sambil mengarahkan senter keluar jendela, ia memanggil-manggil dokter Arwani. Berharap dokter itu muncul. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah sepatu mendekat. Wajah Tono menyeringai bahagia. Ia buru-buru membangunkan istrinya. Langkah itu semakin mendekat, tapi yang terdengar bukan hanya satu orang. Seperti suara langkah segerombolan orang, langkah mereka tergesa. Segerombolan orang berpakaian medis berdiri di mulut pintu, wajah mereka pucat. Tono tidak tahu siapa di antara mereka yang bernama Dr. Arwani. Tanpa Tono dan Liana sadari, Dr. Arwani berdiri di belakang mereka. Tolong sembuhkan saya, dok. Dr. Arwani tersenyum. Ia menyentuh lengan Tono. Penyakitmu sudah parah. Mari ikut saya. Kamu harus dirawat di ruangan khusus. Baik, dok. Tono perlahan turun dari ranjangnya dibantu oleh istrinya. Dokter Arwani menuntut mereka masuk ke kamar mayat. Gerombolan orang berpakaian medis mengikuti dari belakang. Mereka juga ikut masuk ke kamar mayat. Setelah semuanya masuk, pintu seketika tertutup sendiri dengan sangat keras, seperti dibanting. Masih di malam yang sama, Udin, seorang YouTuber ekspedisi horor, diam-diam masuk ke halaman rumah sakit melalui gerbang belakang. Ia mengenakan kaos hitam, celana levis selutut, dan sandal jepit. Kameranya ia arahkan ke gedung itu. Sesuai permintaan kalian guys, malam ini aku bakal menelusuri gedung bekas rumah sakit yang katanya angker. Ikuti terus perjalananku ya. Udin menyorotkan cahaya senternya ke sebuah pintu rumah sakit. Ternyata pintu itu terkunci. Lihat guys, pintunya terkunci. Gimana ya? Hahaha, jangan khawatir guys. Aku udah bawa linggis kok. Kita dobrak pelan-pelan, katanya sambil mengeluarkan sebuah linggis pendek dari dalam tas. Udin meletakkan kameranya. Ia tampak kesulitan mendobrak pintu itu. Gila, susah banget guys. Ia menyeka keringat di dahi. Aku coba lagi ya. Dengan susah payah, akhirnya dia bisa mendobrak pintu itu. Udin tersenyum. Ia meraih kameranya dan menyorotkannya ke dalam ruangan. Itu sebuah koridor. Di setiap sisi dindingnya terdapat pintu-pintu ruangan khusus untuk pasien. Guys, kita udah di dalam rumah sakit nih. Dan lihat, keren banget guys. Aku nggak sabar pengen nelusurin setiap ruangannya. Tuh lihat, banyak sarang laba-laba. Lantainya juga kotor banget. Pasti udah lama banget nggak ada orang yang kesini. Ia semakin masuk ke dalam rumah sakit, melewati koridor dan berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Guys, kalian lihat. Kamera diarahkan ke lantai. Ada jejak kaki. Ikuti yuk. Guys, sumpah aku mulai tegang. Ini aneh banget. Kenapa ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan ini? Kalian lihat, ini ruang rawat inap guys. Ia perlahan membuka pintu itu, lalu menyorotkan cahaya kameranya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di sana.
Ia lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk merekamnya. Perlahan Udin menelusuri satu persatu ranjang pasien itu. Semakin ia berjalan ke sudut ruangan, semakin terdengar suara aneh. "Guys, kalian dengar nggak? Ada suara cewek nangis," katanya sambil menoleh ke kamera. "Ini beneran suara cewek nangis, guys. Suaranya dari arah sana." Ia mengarahkan kameranya pada sebuah ranjang pasien yang tertutup oleh tirai. "Guys, kalian lihat ya. Dari semua ranjang pasien ini, hanya ranjang yang di ujung itu tuh yang tertutup tirai. Suaranya dari dalam sana, guys." Demi konten YouTube-nya, Udin memberanikan diri mendekati sumber suara tersebut. Ia melangkah perlahan. Itu jelas suara perempuan dewasa yang sedang menangis terseduh-seduh. Mbak kenapa nangis?" tanya Udin. Ia belum membuka tirai itu. "Mbak." Udin berhenti tepat di depan ranjang yang ditutupi tirai putih. Perlahan ia membuka tirainya, dan benar saja ada seorang perempuan di sana. Wanita itu duduk di atas ranjang pasien yang penuh dengan debu. Perempuan itu terlihat masih muda, mungkin umurnya sekitar 20 tahun. "Mbak, kok ada di sini?" Udin menghela nafas lega. Ia senang, ternyata yang ia jumpai memang manusia. "Kalung saya, Mas," katanya. "Kalung Mbak kenapa?" "Kalung saya hilang di sini. Tolong saya, Mas. Tolong bantu carikan kalung saya." "Kok bisa hilang di sini, Mbak?" "Waktu siang saya main di gedung ini, Mas." "Tenang, Mbak. Aku akan bantu carikan kalung Mbak yang hilang." Udin semakin semangat karena kontennya akan semakin menarik. "Oke guys, kali ini aku punya misi untuk mencari kalungnya Mbak." "Maaf, dengan Mbak siapa?" Udin menoleh ke perempuan itu. "Kila," jawab perempuan itu singkat. "Oke, jadi kita akan bantu Mbak Kila." Sebelum Udin selesai bicara, Kila sudah menarik lengannya. "Ke arah sini, Mas. Ayo kita cari kalung saya." Kila menarik lengan Udin dengan paksa, sementara itu yang ditarik malah terus nyerocos di depan kamera. Sebelum naik ke lantai 2, Udin kembali melihat jejak kaki yang mengarah ke koridor kamar mayat. Sebenarnya ia ingin sekali mengikuti jejak kaki itu, tapi Kila memaksanya untuk ikut ke lantai 2. Katanya, tadi siang Kila sama teman-temannya main di lantai 2. "Wah, gila guys. Penelusuran aku malam ini seru banget," kata Udin di depan kamera. Sesampainya di lantai 2, ruangan malah semakin gelap. Tidak ada lagi cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Hanya cahaya dari kamera Udin yang menjadi penerang di sana. Udin menyorotkan cahaya kamera ke lorong koridor di hadapannya yang kotor. Lorong itu penuh sarang laba-laba di setiap sudutnya. Ada juga sebuah kursi roda di sana. Bukannya takut, Udin malah semakin bersemangat. "Tadi siang main di sebelah mana, Kila?" "Di sana." Ia menunjuk ke arah koridor. "Di dalam ruangan itu," tunjuk Udin. "Iya, ruangan yang terakhir." "Sebentar ya. Aku heran, kok kamu main di sini sih? Terus teman-teman kamu di mana?" "Iya, jadi tadi siang aku main petak umpet. Pas kalungku hilang, mereka malah ninggalin aku." Udah gede kok main petak umpet." "Ya sudah, ayo cari kalung kamu. Lain kali jangan main di tempat ini lagi ya. Berbahaya soalnya." Kila mengangguk. Sebelum mereka sampai di ruangan terakhir, tiba-tiba smartphone Udin berbunyi. Ia merogohnya dari dalam kantong celana. "Hei dek, kok belum tidur?" sapa Udin sambil tersenyum. Tumben sekali malam-malam begini pacarnya ngajak video call. "Sayang, aku tadi mimpi, terus bangun. Serem banget mimpinya." "Oh, mimpi. Makanya lain kali baca doa sebelum tidur." "Duh, kok sinyalnya tersendat-sendat sih?" Pacar Udin terlihat kesal. "Ini kamu lagi di mana?" tambahnya. "Aku lagi bikin konten YouTube, sayang." "Oh, iya bagus. Biar dapat AdSense buat aku jajan." "Sayang, aku ketemu cewek di gedung ini, namanya Kila." "Say hi Kila."
Udin mengarahkan kameranya ke wajah Kila. Perempuan itu tersenyum. Kila lalu melambaikan tangan ke arah kamera. Cewek? Mana? Orang gak ada siapa-siapa. Jangan ngaco ih. Udah, aku mau tidur lagi. Bye sayang. Pacar Udin menutup telepon. Udin kemudian memasukkan kembali smartphone-nya ke dalam kantong celana. Udin tahu pasti pacarnya itu sedang menakut-nakutinya. Bukannya takut, Udin malah semakin tertantang untuk melakukan penelusuran ini. Ayo, ajak Kila. Siap, timpal Udin. Kila membuka pintu ruangan. Ketika mereka masuk ke dalam, Udin langsung terkagum-kagum. Itu ruang operasi. Ada sebuah mesin anestesi di sudut ruangan. Walau mesin itu penuh debu, tapi tampaknya masih berfungsi. Tidak jauh dari mesin tersebut ada tempat tidur operasi yang masih lengkap dengan lampunya. Wow, lihat guys, ruang operasi. Gila, keren banget. Udin melangkah perlahan, kameranya merekam alat-alat operasi seperti gunting kecil, defibrilator, pinset dan pisau operasi. Semua masih tertata rapi, hanya saja sudah berdebu. Jadi kamu sembunyi di sebelah mana? Tanya Udin. Di sana. Tunjuk Kila ke arah kolong tempat tidur. Udin jongkok. Pelan-pelan ia menyorotkan cahaya ke kolong tempat tidur. Di sana ia melihat sebuah tali berwarna putih. Gak ada kalung, adanya tali nih. Wah, iya, itu kalung aku. Kila terlihat gembira saat Udin menunjukkan sebuah tali berwarna putih. Ya elah, bilang aja ikat rambut yang hilang. Udin berdecak kesal sambil menyerahkan tali tersebut. Minta tolong pakaikan ke leherku dong, pinta Kila. Udin menghembuskan nafas berat. Kila benar-benar merepotkannya. Dengan terpaksa ia menuruti kemauan Kila. Kamera ia letakkan terlebih dahulu di atas tempat tidur operasi. Tapi mata lensanya tetap menyorot ke arah mereka berdua. Sesaat setelah tali itu diikatkan ke leher Kila, seketika Kila tersenyum. Namun, senyum itu seketika berubah mengerikan. Perempuan itu berubah menjadi pocong, wajahnya hancur, dan tubuhnya sangat bau seperti bangkai. Pocong itu tak menapak di lantai. Perlahan ia melayang, lalu tubuhnya hilang menembus langit-langit ruangan. Udin berteriak ketakutan. Ia segera meraih kamera lalu keluar dari ruang operasi itu. Namun di luar ruangan, tepatnya di lorong koridor, gerombolan manusia berpakaian medis berdiri menghalangi jalan. Wajah mereka samar tertimpa gelap. Siapa kalian? Tanya Udin. Ia gemetaran. Keringat dingin mengucur. Ia sangat ketakutan. Tidak ada jalan keluar lagi. Mau atau tidak, ia harus menerobos kerumunan orang misterius itu. Sambil berlari, Udin berteriak sekencang yang ia mampu. Ia berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarnya. Sayangnya, Udin tidak bisa menerobos orang-orang yang berpakaian medis itu. Kedua lengannya dicengkram oleh 4 orang yang entah siapa. Ia pun tak berani menatap wajah mereka. Kamera Udin jatuh di lantai, sementara dirinya justru diseret paksa oleh segerombolan orang tersebut. Ia berteriak. Jemarinya mencoba mencakar lantai, tapi itu sia-sia. Tubuhnya tetap diseret entah dibawa kemana. Masih di malam yang sama, 2 lelaki yang wajahnya ditutupi cupluk hitam mengendap masuk ke dalam rumah sakit. Sudah jelas mereka adalah orang-orang bodoh yang berani mencuri barang di rumah sakit itu. Keduanya sama-sama berbadan kurus tinggi. Mereka membawa tas yang di dalamnya ada sebuah karung besar untuk mengangkut barang. Roni, desis Daman. Apa? Daman menoleh ke temannya. Gila, ini rumah sakit. Pasti banyak banget barang berharganya. Iya Ron, mana nggak ada penjagaannya lagi. Makin bebas kita malingnya. Tapi Man, katanya ini rumah sakit angker banget. Alah, jangan percaya sama begituan. Setan yang harusnya takut sama kita. Lihat aja kalau ada penampakan. Aku tonjok sekalian setannya, kata Daman dengan sombong. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Dengan terburu-buru dan serakah mereka memasukkan barang-barang yang sekiranya masih laku dijual. Kemudian mereka naik ke lantai 2. Roni dan Daman berpencar menyisir setiap ruangan. Cahaya senter milik Roni tidak sengaja menyorot sebuah kamera yang tergeletak di lantai.
Roni menoleh ke sekeliling. Ia curiga ada seseorang di gedung ini. Ia menghampiri kamera itu, tampak masih menyala dan sedang merekam. Ia mencoba mengutak-atik hendak memutar ulang apa saja yang telah direkam kamera itu. Tapi, dia ternyata tidak bisa mengoperasikannya. Saat Roni sedang memijat sembarang tombol kamera, tiba-tiba dari layar kamera yang masih merekam itu menangkap anak perempuan yang berdiri di hadapannya. Bangsat, ngagetin aja. Anak itu menangis. Dari perawakannya ia sepertinya berumur 5 tahunan. Rambutnya sebahu dan berponi. Ia mengenakan baju berwarna pink dan celana coklat, sementara sandalnya bermotif tokoh kartun Dora. Roni curiga, jangan-jangan anak kecil itu setan. Pelan-pelan ia mendekatinya, disentuhnya pundak anak itu. Ternyata pundaknya memang bisa disentuh. Roni mengembuskan nafas lega. Ini pasti anak yang nyasar, pikir Roni. Kamu kok malam-malam ada di sini? Ibuku, katanya sambil menangis. Ibumu kemana? Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengulang kata ibuku berkali-kali. Itu membuat Roni bingung harus berbuat apa. Pikirnya, anak ini tidak mungkin setan karena tubuhnya dapat ia sentuh. Tapi yang menjadi pikirannya, entah bagaimana anak itu bisa ada di gedung ini. Roni tidak mau ambil pusing. Tanpa mempedulikannya, Roni masuk ke ruang operasi meninggalkan bocah perempuan itu. Ia lalu memilah barang yang sekiranya berharga untuk dijual. Sementara itu, Daman yang sedang berada di ruangan dokter gigi menjarah barang-barang yang ada di sana. Dia bahkan mengambil monitor komputer beserta CPU-nya. Karung yang dibawa Daman sudah hampir penuh. Ia berdecak kesal. Padahal masih banyak barang-barang yang ingin ia bawa. Setelah karungnya penuh, ujung karung itu diikat dengan tali. Ia lalu memikulnya di bahu. Namun, saat hendak keluar ruangan, sebuah gigi jatuh dari langit-langit menimpa kepalanya. Daman mendongak ke atas, ia menurunkan karung dari bahunya ke lantai. Diperhatikannya sebuah lubang di langit-langit ruangan itu. Lagi, 2 gigi geraham jatuh menimpa wajah Daman. Tidak lama berselang, banyak sekali gigi yang jatuh berhamburan dari atas. Daman berteriak ketakutan. Namun, ketakutan itu justru kian bertambah. Ia melihat sesosok mengerikan merayap di dinding. Sosok itu mendekatinya perlahan. Sialnya tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci rapat dengan sendirinya. Roni! Teriakan Daman melengking dan memantul terdengar dari ruangan itu. Setelahnya suara Daman lenyap tidak terdengar lagi. Roni keluar dari ruang operasi lalu melewati anak kecil tadi. Anak itu masih menangis. Roni tidak peduli dengannya. Beberapa kali anak itu minta tolong, tapi Roni tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia menyeret karung yang sudah penuh oleh barang-barang curian. Daman, keluar dari koridor itu. Ia menoleh ke kanan. Arah Daman berpisah dengannya barusan. Tidak ada jawaban sama sekali. Roni lalu berjalan gontai. Ia sepertinya kesulitan menyeret karung itu. Di dadanya terselempang kamera hasil yang masih merekam. Daman, di mana kamu? Dari kejauhan terdengar suara berangkar yang didorong mendekat. Roni maju beberapa langkah mendekati koridor yang menjadi sumber suara tersebut. Cahaya senter ia sorotkan ke lorong koridor. Di sana, ia melihat sebuah berangkar yang didorong oleh 2 orang lelaki berpakaian medis. Semakin mendekat, wajah lelaki yang terbaring di atas berangkar terlihat semakin jelas. Itu adalah Daman. Berangkar itu berbelok kiri menuju kamar mayat. Karung yang ia seret dibiarkan begitu saja. Roni lari mengejar berangkar yang masuk ke dalam kamar mayat. Pintunya terkunci dengan sangat rapat. Dengan sekuat tenaga, Roni mendobrak pintu itu, namun tetap tidak bisa. Buru-buru ia mencari sesuatu untuk mendobrak pintu. Kamera yang masih terselempang di dadanya, ia letakkan di lantai. Segera ia lari ke ruangan sebelah. Untungnya ia menemukan sebuah tabung pemadam api. Sebelum sampai di depan pintu, ia berhenti dan mendongak pada jendela kamar mayat. Ah, sial, decak Roni. Tadinya Roni akan memecahkan jendela itu,
tapi ternyata ada teralis besi yang terpasang di dalamnya. Dengan sekuat tenaga ia membenturkan tabung ke pintu itu. Akhirnya pintu itu berhasil didobrak. Tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya ada berangkar-berangkar tua yang berjajar rapi. Roni mengarahkan cahaya senter ke segala arah sambil memanggil nama temannya itu. Di sudut kanan ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu sebuah lubang di lantai berbentuk segi empat, seperti lubang septic tank. Ia mendekati lubang itu perlahan dan hati-hati. Semakin dekat, suara sayup orang minta tolong semakin terdengar dari dalam lubang itu. Bukan hanya satu orang, tapi terdengar banyak suara meminta tolong. Ketika Roni mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang tersebut, terlihat wajah-wajah manusia mendongak ke arahnya. Mereka adalah Tono dan istrinya, Udin juga Daman. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Sambil menangis mereka meminta tolong pada Roni. Lubang itu cukup dalam. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan tali. Ia harus mencari tali terlebih dahulu, lalu menarik mereka satu persatu keluar dari lubang. Roni mengeluarkan tali tampar dari dalam tasnya yang sengaja ia bawa untuk persediaan. Ia hanya akan mengeluarkan Daman dari dalam lubang itu. "Daman, kamu dulu yang naik," teriaknya dari atas. Tali diulur perlahan ke dalam lubang. Lengan kanan Roni masih memegangi senter. Daman meraih tali. Sekuat tenaga Roni menarik tubuh Daman. Akan tetapi, tali itu seperti ada yang menarik dengan kencang dari dalam lubang, membuat tubuh Roni tersungkur, lalu masuk ke dalam lubang. Cahaya senter yang ikut masuk perlahan meredup dan padam. Suara mereka tidak lagi terdengar. Suara langkah sepatu terdengar mendekati lubang. Itu Dokter Arwani. Setelah melongolkan kepala ke dalam lubang, ia lalu melangkah keluar ruangan. Ditemukannya sebuah kamera yang masih merekam. Dokter Arwani membawanya masuk ke dalam kamar mayat. Pintu perlahan ia tutup kembali. Kamera tadi ia letakkan di atas berangkar. Layar kamera itu tiba-tiba kusut, lalu merekam lagi. Sesaat kemudian kusut lagi. Sampai akhirnya kamera itu tidak lagi merekam, tetapi menampilkan sebuah kejadian-kejadian di masa lalu tentang rumah sakit ini, yang tentu saja masih menyimpan banyak rahasia. Sejenak layar kamera itu mati, lalu menyala kembali menayangkan sebuah kejadian jauh sebelum rumah sakit itu ditutup. Dari layar tersebut, terlihat seorang perempuan berbadan gemuk, pipinya tembem, wajahnya bulat. Ia sedang mematuk diri di depan cermin. Dia adalah Aini, seorang mahasiswa keperawatan. Hari itu, ia harus tampil menarik karena dia akan melakukan praktik pertamanya di rumah sakit. Setelah merapikan posisi kerudungnya, ia merogoh handphone dari dalam saku baju. Jalan Kabayan. Ia membaca pelan alamat rumah sakit yang menjadi tempat praktiknya. Oh, iya ya. Di dekat rumah sakit Budi Bakti. Ia mengangguk setelah ingat alamat rumah sakit itu. Sebelum pergi, ia menyemprotkan parfum beraroma lembut ke tubuhnya. Aini sangat bersemangat lantaran ia akan praktik di rumah sakit yang sama dengan Angga, pacarnya. Mereka sudah 1 tahun berpacaran. Dari luar rumah terdengar suara klakson motor. Aini tahu itu pasti motornya Angga. Buru-buru ia meraih tas gendongnya, lalu teriak pamit tanpa menyalami ibunya yang masih sibuk mencuci piring di dapur. "Aini, jangan lupa makan siangnya di bawah," sahut ibunya dari dapur. "Iya bu, sudah," jawab Aini yang sudah berada di halaman rumah. Gerbang berderit saat Aini membukanya. Angga tersenyum ramah pada Aini. "Silahkan Nyonya." Lelaki itu menyerahkan sebuah helm warna pink. "Terima kasih." Aini tersenyum manja. Tidak sampai 1 jam mereka tiba di rumah sakit. Di sana, mereka disambut resepsionis yang tersenyum ramah. Angga menyerahkan sebuah map yang berisi surat tugas. Resepsionis itu kemudian menelpon seseorang. Tidak lama berselang, Aini dan Angga dibawa berkeliling oleh 2 orang perawat senior di rumah sakit itu. Mereka memperkenalkan setiap ruangan yang nantinya akan menjadi tempat mereka bekerja. Setelah itu mereka dipisah. Angga bertugas di ruang instalasi gawat darurat, sedangkan Aini berjaga di ruang dokter umum.
Hari pertama bertugas semua berjalan dengan baik. Tepat jam 5 sore, Aini keluar dari ruang dokter umum. Tugasnya sudah selesai. Tapi Angga masih sibuk melayani pasien. Terpaksa Aini harus menunggunya terlebih dahulu. Ia duduk di kursi panjang dekat ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Sudah hampir setengah jam ia menunggu Angga, tapi pacarnya itu tidak kunjung muncul. Koridor tempat Aini menunggu Angga semakin sepi. Untuk menghilangkan bosan ia bermain game. Namun, tiba-tiba seorang lelaki tua berbadan kurus dan rambut penuh uban duduk di samping Aini. Jelas saja Aini terkejut. Ia mengelus dada sambil menoleh ke lelaki itu. Tatapan lelaki lurus ke depan dan kosong. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana panjang berwarna abu-abu. Aini terheran-heran, ada apa dengan lelaki tua itu? Apakah dia gila? Pikir Aini. Kakek baik-baik aja? Tanya Aini. Lelaki tua itu tidak menjawab, tatapannya lurus dan kosong. Kemudian seorang dokter muncul dari ruangan dekat Aini duduk. Dokter itu mempersilahkan si lelaki tua untuk masuk. Perlahan, lelaki itu bangkit, lalu berjalan gontai masuk ke dalam ruangan. "Kamu mahasiswa praktek kan?" tanya dokter itu. Aini mengangguk. "Kenalkan, aku dokter Arwani. Bantu aku dulu yuk," ajak dokter itu. Tapi Aini hendak menolak. "Sebentar aja kok," bujuk dokter Arwani. Dengan berat hati Aini mengiyakannya. Setelah 10 menit, akhirnya ia selesai membantu dokter Arwani. Aini hanya mengecek tensi darah dan berat badan si pasien. Dokter Arwani tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. "Kamu pintar ya," kata dokter Arwani sambil tersenyum. "Terima kasih dok. Apa saya boleh pulang sekarang?" "Oh silakan," jawab dokter Arwani. Aini keluar dari ruangan itu, lalu duduk kembali di kursi panjang. Selang beberapa menit, muncullah Angga dari kejauhan. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum pada Aini. "Ya ampun, lama banget." Aini menampakkan wajah marah. "Maaf, tadi malah suruh ngehandle pasien lagi," kata Angga. "Saking lamanya nunggu kamu, aku tadi sampai disuruh ngelayanin pasien lagi tuh," keluh Aini. "Hah? Serius?" "Iya, sama dokter Arwani. Nih, di ruangan ini." Betapa terkejutnya Aini saat melihat pintu ruangan itu dipaku rapat. Pada bagian pintunya ada tulisan dilarang masuk. Aini berjalan perlahan mendekati jendelanya. Ada celah tirai yang sedikit terbuka. Ia mengintip dari celah tersebut. Tidak tampak seperti saat Aini masuk. Ruangan itu seketika seperti gudang. Banyak sarang laba-laba menjuntai dan barang-barang bekas yang bertumpuk di dalam. Aini masih bingung dengan apa yang ia alami kemarin malam. Ia jelas-jelas bertemu dan membantu dokter Arwani menangani pasien. Tapi kenapa tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi gudang kosong? Ia lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. "Nama dokternya siapa tadi kamu bilang?" "Dokter Arwani, Bu." Bu Hani terdiam sejenak. "Kenapa, Bu?" "Nggak apa-apa. Kamu bisa minta dipindahkan tempat prakteknya?" tanya Bu Hani. "Kayaknya udah nggak bisa, Bu." "Emangnya Ibu kenal sama dokter Arwani itu?" "Iya, Ibu kenal." Wajah Bu Hani terlihat cemas. "Dia siapa, Bu?" "Setan jahat, Nak. Dulu teman Ibu juga pernah diganggu dokter Arwani. Ibu nggak tahu kalau kamu praktik di rumah sakit itu." "Terus bagaimana, Bu?" Aini juga tampak ketakutan. "Jangan khawatir." Bu Hani beranjak dari kamar anaknya. Ia mengambil sebuah jimat dari dalam lemari. Jimat itu dibungkus dengan plastik transparan. Di dalam plastik terdapat secari kertas yang dilipat hingga berbentuk segi empat. "Mana dompet kamu?" Bu Hani menyodorkan lengannya. Aini mengeluarkan dompetnya dari dalam tas, lalu menyerahkannya pada Bu Hani. "Nak, ini Ibu selipkan jimat ampuh di dompetmu. Ingat, jangan sampai jimat ini hilang, ya." Aini mengangguk saja tanpa bertanya macam-macam.
Sementara itu di rumah sakit, Angga sedang duduk sambil memeriksa kembali lembaran data pengunjung IGD. Di ruangan itu, ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Keduanya terkena demam berdarah. Catatan trombosit mereka memprihatinkan sehingga harus dirawat. Di samping Angga, ada Dr. Diong yang sedang sibuk menulis resep obat untuk pasien. Di rumah sakit itu memang kalau malam tidak ada dokter umum yang berjaga. Jadinya, setiap pasien yang berobat tengah malam dirujuk langsung ke dokter yang berjaga di IGD. Tidak lama berselang, pintu IGD ditabrak paksa hingga menimbulkan bunyi berdebam. 2 orang lelaki menggotong seorang wanita yang sedang kritis. Mereka berdua panik dan langsung membaringkan wanita itu di atas ranjang pasien. "Korban tabrakan, Dok. Tolong segera dibantu," pinta salah satu lelaki itu. Umur wanita yang sedang kritis berkisar 20 tahunan, masih terlihat sangat muda. "Pendarahan parah, Dok," kata Angga. Ini baru pertama kalinya ia menangani pasien yang kritis. Belum sempat dilakukan tindakan apapun, wanita itu mengembuskan napas terakhir. Tubuhnya tidak kuat menahan pendarahan yang sangat parah. "Dia sudah meninggal. Apa bapak-bapak ini keluarganya?" tanya Dr. Diong. Mereka berdua menggelengkan kepala. "Bukan, Dok. Jadi tadi wanita ini ikutan balap liar. Dan sebelum sampai di garis finish, dia mengalami kecelakaan tunggal, Dok." "Lalu kalian siapanya?" "Kami penonton, Dok. Di sana tadi nggak ada yang mau bawa wanita ini ke rumah sakit. Pada takut mereka." "Kalian tahu siapa wanita ini?" tanya dokter. Mereka lagi-lagi menggelengkan kepala. "Apakah kalian menemukan KTP wanita ini?" "Enggak, Dok. Lihat saja. Dia bahkan nggak bawa dompet." "Angga, tolong bawa dulu ke kamar mayat ya." "Baik, Dok." Mayat perempuan tanpa identitas itu dibaringkan di atas brankas, lalu Angga mendorongnya menuju kamar mayat, sementara Dr. Diong masih berbincang dengan kedua lelaki tadi. Sesampainya di kamar mayat, Angga disambut oleh seorang lelaki yang sedang berjaga. "Ya, masuk," sambut lelaki penjaga kamar mayat. Dia sudah tua, rambutnya hitam berselang putih. Badannya kurus kering, sampai-sampai urat di lengannya terlihat menonjol. "Sebentar ya, saya kasih penanda dulu mayatnya." Lelaki tua tampak sibuk mencari sesuatu di saku baju dan celananya. "Aduh, kunci lemarinya hilang. Di mana ya?" Dia menepuk jidat. "Serius, Pak?" timpal Angga. "Iya." "Oh, kayaknya ketinggalan di toilet. Kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau ambil kunci dulu." "Oke, Pak, jangan lama-lama ya." Akhirnya Angga ditinggal sendirian di kamar mayat itu. Selang beberapa menit, lelaki tua itu tidak kunjung muncul. Angga mulai gelisah. Ia mondar-mandir di mulut pintu, sesekali mengecek jam tangannya. Ia harus segera ke IGD lagi. "Mas." Tanpa Angga duga, terdengar suara seorang wanita menyapanya. Ia menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Angga saat melihat mayat wanita itu duduk sambil tersenyum padanya. Kedua mata wanita itu masih terpejam. Angga berteriak ketakutan, lalu lari sekuat tenaga menuju ruang IGD. Dengan terengah-engah, ia menjelaskan apa yang barusan dilihatnya pada Dr. Diong. Jelas saja Dr. Diong terkejut mendengar penjelasan Angga. Mereka lalu bergegas menuju kamar mayat. Setibanya di sana, mayat wanita itu sudah terbaring kembali di atas berangkar dan tentunya tidak bernyawa. "Ah, kamu mengada-ada saja." Dr. Diong kesal pada Angga. "Ada apa ya, Dok?" tanya penjaga kamar mayat. "Sumpah, Dok, tadi aku lihat wanita itu hidup lagi." Sergah Angga yang tetap ngotot kalau dia tidak salah lihat. "Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor," timpal Dr. Diong. "Hah? Hidup lagi? Kamunya aja kali yang penakut." Hahaha. Penjaga kamar mayat ketawa mendengar perkataan Angga. "Ya sudah, ayo kerja lagi." Dr. Diong beranjak dari sana, sedangkan Angga masih berdiri di mulut pintu sambil menatap mayat wanita.
Ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Lewat tengah malam, Angga pergi keluar rumah sakit untuk beristirahat. Kebetulan, tepat di depan rumah sakit, ada pedagang nasi goreng. Ia menghampiri pedagang itu dan duduk di bangku pelanggan. "Sudah lama mangkal di sini, Bang?" tanya Angga basa-basi. "Wah, sudah belasan tahun, Mas," jawab pedagang nasi goreng sambil sibuk memasak. "Sudah lama juga ya, Bang?" "Iya, Mas, saya betah mangkal di sini." Tidak perlu menunggu lama, nasi goreng pesanan Angga akhirnya siap dihidangkan. Aromanya menggoda. Angga makan dengan lahap sambil sesekali memainkan handphonenya. "Bang, nasi gorengnya satu." Terdengar suara lembut seorang wanita memesan nasi goreng. "Baik, Mbak," kata pedagangnya. Angga terlalu fokus dengan makanan dan handphonenya. Ia tidak sempat menoleh pada wanita itu. "Pedas nggak, Mbak?" "Enggak, Bang, saya nggak suka pedas." Tidak sengaja Angga menoleh ke arah wanita itu dan ia terkejut karena ternyata yang sedang memesan nasi goreng adalah pasiennya yang baru saja meninggal akibat kecelakaan. Sontak Angga memuntahkan nasi yang belum selesai ia kunyah. Setan!" Angga panik. Ia tidak melihat keberadaan tukang nasi goreng. Angga berdiri hendak kabur, tapi tiba-tiba tukang nasi goreng berdiri di hadapannya tanpa kepala. "Mau kemana? Bayar dulu, Mas." Tukang nasi goreng itu menodongkan tangan kanannya, meminta bayaran. Angga jatuh pingsan melihat kejadian menyeramkan itu. Keesokan paginya, ia sudah terbaring di ruang rawat inap. Semenjak kejadian itu, Angga tidak masuk praktik selama 3 hari. Ia masih trauma dengan apa yang ia alami. Aini sudah membujuknya untuk kembali bertugas, tapi Angga tetap tidak mau. Dia bahkan ingin pindah lokasi praktik. "Kita harus pindah atau mengundurkan diri. Rumah sakit itu sangat angker, sayang," kata Angga saat Aini menjenguknya di rumah. "Aku sudah mengajukannya ke pihak kampus, tapi ditolak. Kita harus tetap menyelesaikan praktik di rumah sakit ini." "Enggak, itu terlalu berbahaya. Aku yakin rumah sakit itu sarang setan." "Bus, jangan sembarangan kalau ngomong," potong Aini. "Ya sudah, kamu istirahat dulu aja di rumah. Ingat kata-kata aku, jangan mengundurkan diri, ya," lanjutnya. Di lain waktu, giliran Aini yang berjaga malam, sama seperti Angga. Ia juga mengalami kejadian aneh. Malam itu rumah sakit sepi pengunjung. Aini keluar dari toilet, lalu melihat jejak kaki seseorang di lantai. Jejak itu berlumpur, Aini lalu mengikutinya. Semakin diikuti, jejak itu ternyata mengarah ke kamar mayat yang pintunya terbuka. Lampu ruangannya mati. Aini menyalakan senter handphonenya. Karena sangat penasaran, ia pun masuk ke dalam kamar mayat sambil memanggil Pak Lukman si penjaga. "Pak Lukman, Pak." Namun, di sana tidak ada siapa-siapa. Ia terus mengikuti jejak yang mengarah ke pojok kamar ruangan, dan di sana Aini menemukan sebuah lubang berbentuk segi 4. Lubang itu cukup dalam, tapi Aini dapat melihat ke dasarnya dengan bantuan senter handphone. "Mungkin lagi ada perbaikan," kata Aini pelan. Namun, saat Aini akan keluar dari kamar mayat, terdengar suara tangis seseorang dari dalam lubang tadi. Aini tidak jadi beranjak dari sana. Ia perlahan melongokkan kepala ke dalam lubang tersebut, lalu mengarahkan cahaya senternya kembali. Di dalam lubang, Aini melihat seorang wanita berbaju putih dengan rambut tergerai sebahu, sedang menangisi bayi yang dibungkus kain kafan. "Tolong anak saya." Wanita itu mendongak, menatap Aini dari dalam lubang sambil menangis. Ibu kok bisa ada di sini?" tanya Aini sambil ketakutan. "Anak saya, Mbak. Tolong anak saya." Tanpa menjawab pertanyaan Aini, ibu itu terus meminta tolong. "Anak ibu kenapa?" "Mati." Aini terkejut mendengar jawaban wanita itu. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia seolah hampir tak bisa berkata-kata. Sebentar,
Saya panggilkan seseorang dulu buat bantu ibu keluar dari lubang ini ya. Ragu-ragu Aini melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Namun, tiba-tiba lengan wanita yang berada di dalam lubang tersebut menjulur panjang. Tangan itu menggenggam pergelangan kaki Aini. Sontak saja Aini menjerit minta tolong. Ia tersungkur ke lantai, lalu ditarik dengan sangat kuat ke dalam lubang. Tangan Aini masih bisa berpegangan pada tepi lubang. Ia menangis sambil minta tolong. Anehnya, tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Bahkan si penjaga kamar mayat juga tidak kunjung muncul. Entah kemana lelaki tua itu. "Ikutlah dengan kami," bisik wanita di dalam lubang. Aini masih bisa bertahan, namun tak berapa lama lagi dia mampu berpegangan. Keringat membasahi wajahnya. Berkali-kali lengannya meringsut ke depan, mencoba untuk keluar dari lubang. Aini melongo ke dasar lubang. Ia semakin berteriak ketakutan saat melihat ada puluhan orang yang menjejali lubang tersebut. Mereka semua menatap Aini dengan tatapan dingin serta menyeramkan. Aini rasanya sudah tidak sanggup lagi bertahan. Satu cengkramannya lepas. Beberapa detik kemudian, tangan yang satunya lagi ikut lepas. Sebelum Aini jatuh ke dalam lubang, seseorang menggenggam tangan kanannya. Itu Dokter Arwani. Ia tersenyum pada Aini. "Tenang, Nak." Perlahan Dokter Arwani mengeluarkannya dari dalam lubang. Baju Aini basah oleh keringat. Ia tidak mengucapkan terima kasih kepada Dokter Arwani, melainkan langsung pergi begitu saja, sambil menangis ketakutan. Saat sedang berlari di lorong koridor, ia bertemu dengan Pak Lukman, si penjaga kamar mayat. "Pak, di kamar mayat." Aini mengatur pernapasannya. "Kenapa?" Pak Lukman tampak kebingungan. "Ada setan, Pak. Bapak jangan kesana dulu." "Setan? Di mana?" "Kamar mayat, Pak. Di kamar mayat." Nafas Aini masih terengah-engah. "Tenang, Mbak. Di rumah sakit ini nggak ada setan kok." Tanpa mempedulikan penjelasan Pak Lukman, Aini lari begitu saja. Ia hendak memberitahu para petugas di rumah sakit. Di perjalanan, Aini kembali berpapasan dengan seseorang, kali ini dengan seorang security. "Pak Ruslan, tolong Pak, ada setan di kamar mayat." Pak Ruslan tidak terlihat kaget atau panik, ia malah santai saja. "Jangan heran, Mbak. Di rumah sakit ini memang banyak setannya," jawab Pak Ruslan. "Yang penting Mbak harus hati-hati saja, yang sopan dan gak bicara macam-macam." "Ah, Bapak ini gimana sih? Malah nakut-nakutin." Aini meninggalkan Pak Ruslan dan berlari ke ruang IGD. Ada pasien yang sedang berobat, kali ini Aini sebisa mungkin tidak membuat kepanikan. Ia mengatur nafasnya lalu membantu dokter untuk menangani pasien. Setelah pasien itu pulang, barulah Aini menceritakan apa yang dialaminya kepada dokter. Dengan didampingi para perawat lainnya, mereka mendatangi kamar mayat. Anehnya, lubang itu menghilang. Tidak ada apa-apa di kamar mayat itu. Di lain waktu, sebuah petunjuk tentang teka-teki yang dialami Aini mulai menemukan titik terang. Saat sedang membersihkan kamar ibunya, secara tidak sengaja Aini menemukan sebuah buku catatan di kolong tempat tidur. Perlahan Aini membukanya. Itu semacam buku diari. Aini kenal gaya tulisan itu. Jelas sekali kalau itu tulisan ibunya sendiri. Ia membaca halaman awal diari tersebut. "Dear Diary, sudah 4 hari aku melihat orang gila itu mondar-mandir di depan rumahku. Aku takut kalau dia berbuat macam-macam. Beberapa kali sudah kuusir, tapi dia selalu datang lagi." "Aini." Belum selesai Aini baca, ibunya datang, lalu merebut paksa buku catatan itu. "Jangan sembarangan baca buku ibu, gak sopan." Ibu Aini marah. Ia lalu membakar buku catatan itu dan memarahi Aini habis-habisan. Beberapa kali Aini minta maaf. Tidak pernah Aini melihat ibunya semarah itu. Aini heran kenapa ibunya terlihat panik seperti itu. Kalau memang hanya sekedar catatan harian biasa, seharusnya tidak perlu sampai marah besar seperti itu.
Dulu, Arwani adalah seorang dokter di rumah sakit Jalan Kabayan. Dia terkenal sebagai dokter yang sangat ramah. Ia menikahi gadis cantik yang juga seorang dokter, namanya Arini. Setelah menikah, Arwani membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerjanya. Tak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu malam, tragedi memilukan itu terjadi. Malam itu, hujan turun dengan deras. Arini sedang memasak nasi goreng di dapur. Sedangkan Arwani belum pulang dari pekerjaannya. 3 orang lelaki berbadan besar mengendap masuk. Mereka hendak merampok rumah Arwani. Para rampok itu membobol jendela kamar. Mereka melihat ada seorang bayi yang terbaring di tempat tidur. Dengan cekatan mereka menjarah lemari dan tempat-tempat yang memungkinkan adanya barang berharga. Saat mereka sedang sibuk menjarah lemari, Arini muncul dari mulut pintu. Ia terkejut bukan main. Seorang lelaki yang membawa linggis memukul kepala Arini dengan sangat keras, membuatnya jatuh berdebam ke lantai. Darah mengucur membasahi lantai. Salah satu dari maling itu memeriksa keadaan Arini. Benturan di kepala Arini sangat keras hingga membuatnya tewas seketika. Untuk lebih memastikannya, lelaki itu memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Arini. "Gawat bro, dia tewas. Kamu sih mukulnya terlalu keras." Ia memarahi rekannya. "Terus gimana?" tanya salah satu dari mereka. "Biarkan saja," jawab lelaki yang sepertinya menjadi pemimpin di komplotan itu. "Lalu bayinya?" "Biarkan saja, si dokter itu pasti masih di rumah sakit." Setelah merasa mengantongi barang-barang berharga, mereka bergegas pergi meninggalkan Arini yang terkapar tidak bernyawa. Bayi Arini menangis kencang, tapi tidak ada tetangga yang datang ke rumah itu. 2 jam kemudian, Arwani akhirnya pulang. Ia heran kenapa istrinya tidak kunjung membukakan pintu. Dilihatnya jendela kamar terbuka. Arwani mulai curiga lalu buru-buru masuk melalui jendela tersebut. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Arini terkapar tidak bernyawa di lantai. Ia menangis tidak karuan sambil meminta tolong. Tidak pernah terlintas dalam benak Arwani kalau ia akan kehilangan istrinya secepat itu. Setelah kejadian tragis itu, Arwani sering melamun sendiri, hingga akhirnya dia menjadi gila. Ia tidak pernah bekerja kembali, bayinya tidak terurus, lalu diadopsi oleh Bu Hani, tetangganya sendiri. Semakin hari kondisi Arwani semakin parah. Ia pergi dari rumah dan menjadi gelandangan. 3 tahun Arwani menghilang. Saat muncul kembali di depan rumah Bu Hani, tidak ada satu orang pun yang mengenalinya, lantaran tubuh Arwani sangat dekil, rambutnya panjang sepunggung, juga acak-acakan. Arwani sering muncul di depan rumah Bu Hani. Terkadang ia ingat akan anaknya, lalu melamun sepanjang hari. Warga mengusir orang gila itu karena dianggap meresahkan. Pergi dari kompleks itu, Arwani sering terlihat di depan rumah sakit tempatnya dulu bekerja. Seketika, ia juga teringat kembali masa lalunya saat bekerja di rumah sakit itu. Selama berhari-hari, Arwani tidur di emperan belakang rumah sakit. Petugas keamanan sudah mengusirnya, tapi ia malah datang kembali ke rumah sakit itu. Karena bebal dan tidak mau pergi dari sana, suatu malam saat Arwani sedang tidur, 2 orang security mengencingi wajahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Arwani bangun sambil menampakkan wajah ketakutan. Mereka menendangi tubuh Arwani dengan sangat keras. Tapi kali ini Arwani tidak mau beranjak dari duduknya sama sekali. Ia memeluk dengkul sambil sesekali menatap wajah kedua security itu dengan tatapan menyedihkan. Karena jengkel, mereka berdua menarik paksa lengan Arwani, memaksanya untuk bangun. Arwani melenguh dan berontak. Ia tidak mau pergi dari tempat itu. Akhirnya, salah satu dari mereka menendang punggung Arwani. Ia tersungkur dengan sangat keras. Kepalanya membentur batu. Arwani tewas. "Ibu tahu kalau di kamar mayat ada lubang." Saat jam istirahat, Aini sengaja menghampiri Bu Ruslah, petugas kebersihan di rumah sakit. Mereka duduk di bawah pohon.
Saat itu Aini sedang sip pagi. Iya mbak, ada. Memangnya kenapa ya? Itu lubang apa bu? Oh alah, mbak belum tahu. Aini menggelengkan kepala. Mbak Aini harus tahu ya, katanya sambil melirik ke papan nama Aini. Setiap gedung itu pasti ada penghuninya, sambungnya. Aini mengernyitkan dahi, ia masih belum paham arah pembicaraan Bu Ruslah. Penghuni bagaimana maksudnya bu? Bu Ruslah meletakkan sapu lidi, kali ini ia melihat serius, bersiap menerangkan sesuatu pada Aini. Nih, kita di dunia ini gak hidup sendirian. Selain manusia, ada juga jin dan roh jahat yang selalu berkeliaran. Mereka tidak kasat mata. Siapa tahu sekarang makhluk itu ada di samping Mbak Aini. Atau bisa jadi malah lagi bergelayutan di pundakmu, Mbak. Ah, Bu Ruslah, jangan bikin takut dong. Aini meringsut mendekati Bu Ruslah. Hahaha, penakut juga ya. Terus gimana? Tadi terusin ceritanya. Kalau di kampung saya ya mbak, setiap gedung baru itu wajib diruat. Diruat? Aini semakin tidak paham. Iya, diadakan selamatan, biar jin dan roh jahatnya pergi. Nah, kalau di kota ya gedung sebesar apapun sangat jarang ada acara selamatan. Jadi pasti banyak setannya. Hubungannya sama lubang di kamar mayat itu apa bu? Itu lubang setan. Saya udah lama kerja di sini mbak. Jadi saya tahu seluk-beluk rumah sakit ini. Dulu, saat rumah sakit ini pertama kali diresmikan, tiba-tiba muncul lubang itu di kamar mayat. Pihak rumah sakit heran, kenapa tiba-tiba ada lubang di sana. Aini terlihat serius, ia berusaha menyimak penjelasan Bu Ruslah dengan benar-benar. Terus bu, sudah berkali-kali lubang itu ditimbun dan lantainya dibetulkan. Tapi keesokan harinya, lubang itu menganga kembali, seperti ada yang menggalinya. Aini mengecek jam tangannya. Masih ada waktu untuk menyimak Bu Ruslah. Nah, pihak rumah sakit akhirnya membayar dukun agar lubang itu bisa ditimbun. Anehnya, tidak ada satu dukun pun yang bisa menimbun lubang itu. Setiap kali ditimbun, pasti besoknya muncul lagi. Kenapa lubang itu bisa ada di rumah sakit ini ya bu? Sudah saya bilang kalau lubang itu sarang setan. Yang jelas lubang itu memang bukan lubang sembarangan. Jangan sesekali kamu masuk ke dalam lubang itu. Hampir bu. Jadi kamu pernah hampir masuk ke dalam lubang itu? Bu Ruslah terkejut bukan main. Aini mengangguk. Untung kamu bisa selamat. Kalau seandainya kamu masuk ke dalam lubang itu, wah, jangan harap bisa kembali lagi. Katanya, kamu bakalan dijadikan stok makanan untuk para makhluk halus di rumah sakit ini. Gila, stok makanan. Setannya kayak beruang kutub ya? Jangan bercanda, ini serius mbak. Iya bu, terusin ceritanya. Intinya jangan macam-macam di rumah sakit ini, banyak setannya. Bu Ruslah memasang wajah menakutkan. Oh ya, kenal dokter Arwani. Aini kembali melongo ke jam tangan. Masih ada waktu. Wah, jelas kenal. Dulu dia dokter di sini. Orangnya baik banget. Tapi Bu Ruslah menahan kata-katanya. Tapi kenapa, Bu? Dia sudah jadi salah satu setan penghuni rumah sakit ini. Dia mati kenapa? Tanya Aini. Wah, katanya sih dibunuh. Dibunuh siapa? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Oke deh bu, saya masuk kerja lagi ya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Aini bangkit dari duduk, ia lalu meninggalkan Bu Ruslah. Mbak, panggil Bu Ruslah sebelum Aini melangkah lebih jauh. Iya bu, ingat, jangan macam-macam, nanti kualat. Aini mengangguk ragu, ia lalu melanjutkan langkahnya. Sore hari, Pak Lukman, si penjaga kamar mayat sedang sibuk menerangkan prosedur bekerja pada Mamat, seorang karyawan baru. Minggu kemarin, salah satu rekan kerja Pak Lukman mengundurkan diri, alasannya sederhana. Dia tidak kuat diganggu oleh setan di kamar mayat itu.
Tenaga penjaga kamar mayat semakin berkurang. Untuk itu Pak Lukman meminta pihak rumah sakit agar merekrut karyawan baru. Mamat ini umurnya masih muda, baru 23 tahun. Dia memperhatikan penjelasan Pak Lukman dengan serius. Selang beberapa menit, seorang mayat korban pembunuhan masuk ke dalam ruangan. Pak Lukman tersenyum lantaran ia bisa mencontohkan tata cara bekerja di kamar mayat pada Mamat secara langsung. Nanti malam kamu yang berjaga di sini ya. Ingat, harus sesuai prosedur, kata Pak Lukman setelah selesai mencontohkan cara kerja pada Mamat. Siap, Pak. Saya harap kamu betah kerja di sini. Intinya jangan penakut. Kalau ada apa-apa, cuekin aja. Beres, Pak. Mamat tahu menjadi penjaga kamar mayat bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasti ada saja gangguan makhluk gaib yang akan ia alami. Tapi Mamat bukan pribadi yang penakut. Dia malah suka dengan pekerjaan yang menantang seperti ini. Malamnya ia berjaga seorang diri. Belum ada mayat lagi yang datang. Semua mayat sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Mamat bersantai di meja kerjanya sambil main game di HP-nya. Tidak lama kemudian, ia ingin buang air kecil. Sialan. Mamat berdecak kesal lantaran malas beranjak dari tempat duduknya. Toilet di kamar mayat itu sedang rusak, jadi dia harus menggunakan toilet gedung seberang yang jaraknya cukup jauh. Dengan malas ia berdiri dari duduknya, tapi sesaat sebelum pergi, dia melihat sesuatu yang aneh di lantai. Sebuah triplek berbentuk segi empat tergeletak di lantai, tampak mencurigakan. Mamat mengangkat triplek itu, lalu menemukan sebuah lubang misterius. Lubang apa nih? Mamat menyalakan senter HP-nya mengarahkannya ke dalam lubang. Ah, bodo amat. Mendingan aku kencing di sini aja. Udah kebelet banget. Ia mengencingi lubang misterius itu tanpa tahu kalau itu adalah sarang setan. Setelah puas kencing, tubuhnya bergidik geli, lalu menutup kembali lubang itu dengan triplek. Malam itu, tidak ada apapun yang terjadi pada Mamat. Semua berjalan baik-baik saja hingga jam tugasnya selesai. Tapi tunggu dulu. Setelah Mamat kencing ke dalam lubang, besoknya ia tidak terlihat bekerja lagi. Kabarnya Mamat sakit parah, penyakitnya aneh, mungkin tidak pernah dialami oleh manusia di belahan dunia manapun. Bayangkan saja, kelamin Mamat bengkak sebesar buah semangka. Semua orang yakin kalau Mamat ini pasti diguna-guna atau bisa jadi kualat. 2 hari kemudian, ia tewas dengan mengenaskan, kelaminnya pecah. Darah bercampur nanah membanjiri tempat tidurnya. Tidak sampai di situ, akibat perbuatan Mamat, semua makhluk halus di rumah sakit itu marah besar. Banyak petugas rumah sakit yang kesurupan. Pasien satu persatu mati secara tiba-tiba. Kita harus segera pergi dari rumah sakit ini, sayang. Enggak, kita harus selesaikan tugas ini. Aini jelas menolak. Ada yang gak beres sama rumah sakit ini. Banyak kematian yang gak wajar. Aku harus cari tahu, sambung Aini. Saat jam istirahat, mereka berdua duduk di kursi panjang di depan ruang rawat inap. Kebetulan malam itu Angga dan Aini sedang shift malam. Sayang, dengarkan aku. Kita ini cuma mahasiswa yang lagi tugas praktik. Jadi jangan sesekali ambil risiko buat ngelakuin hal yang bukan tugas kita. Angga menatap wajah pacarnya. Bagiku ini bukan hanya sekadar tugas kuliah, tapi ini juga tentang nyawa manusia. Aini tetap keras kepala. Angga menyerah, ia mengembuskan nafas berat lalu tertunduk. Kamu jangan khawatir, kita pasti baik-baik aja kok. Aini menyentuh pundak Angga. Dokter, tolong suami saya, Dok. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari dalam ruang rawat inap. Aini dan Angga buru-buru masuk ke ruangan itu untuk memeriksa. Di dalam sana, seorang lelaki parubaya sedang kejang-kejang, matanya melotot ke atas, tubuhnya kaku dan bergetar. Istrinya panik sambil menangis. Dok, anak saya juga. Belum selesai sang dokter memeriksa pasien, sudah ada lagi yang kejang-kejang. Angga, tolong panggilkan dokter lainnya ya, pinta dokter pada Angga. Dok, tolong ibu saya juga, Dok.
Ini kenapa? 3 pasien kejang-kejang secara misterius. Dok, tolong bapak saya juga. Semakin lama semua pasien yang sedang dirawat di ruangan itu mengalami kejang-kejang. Hanya ada 7 dokter dan beberapa orang perawat yang bertugas malam itu. Mereka semua kewalahan menangani pasien. Selang beberapa menit, tidak ada satupun pasien yang selamat. Ada 25 pasien di sana dan semuanya mati. Ruang rawat inap seketika mencekam. Tangis kerabat pasien memenuhi ruangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Keluarga mereka meninggal secara mendadak dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya itu saja, Angga yang tadi disuruh untuk memanggilkan dokter malah tidak muncul lagi. Aini panik, ia coba menghubungi Angga, tapi tidak diangkat. Sudah Aini cari ke semua ruangan rumah sakit, tapi tetap tidak ada. Seketika Aini teringat pada lubang di dalam kamar mayat. Ia segera lari ke sana, dan anehnya lubang itu menghilang. Lubangnya kemana, Pak? Lubang apa? Pak Lukman malah balik tanya. Lubang di kamar mayat ini, masa Bapak nggak tahu? Wajah Pak Lukman terlihat ketakutan. Di mana, Pak? Bentak Aini. Saya nggak tahu. Pak Lukman malah melepas bajunya, lalu melemparkannya ke sudut ruangan. Jangan tanya ke saya. Mulai malam ini, saya berhenti kerja. Pak Lukman pergi begitu saja dari hadapan Aini. Pak, tunggu Pak. Aini meraih lengan Pak Lukman. Bapak tahu di mana Angga? Pak Lukman tertunduk. Pak, apa yang terjadi sama dia, Pak? Tanpa menjawab pertanyaan Aini, Pak Lukman mengibaskan genggaman wanita itu dan lari ketakutan. Tidak seperti biasanya, Pak Lukman yang terkenal pemberani, sekarang malah seperti anak kecil yang ketakutan. Entah apa yang dilihat Pak Lukman dan kenapa lubang itu hilang. Aini tidak menyelesaikan pekerjaannya, ia langsung bergegas pulang menuju rumah Angga. Tengah malam ia menggedor pintu rumah pacarnya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu tenang dulu, jangan panik. Siapa tahu Angga pergi sama temannya. Ujar bapaknya Angga. Gak mungkin, Pak. Soalnya dia lagi kerja sama aku, bantah Aini. Iya, Pak. Lebih baik kita lapor polisi saja. Saran ibunya Angga dengan wajah cemas. Malam itu juga mereka melapor ke polisi. 2 minggu kemudian, Aini mendapat kabar kalau rumah sakit yang tempatnya praktik ditutup secara mendadak lantaran semakin banyak pasien yang mati mendadak. Sementara itu, polisi belum juga menemukan Angga. Aini semakin yakin kalau Angga diculik oleh setan di rumah sakit itu. Tapi kenapa harus Angga? Apa yang sudah ia perbuat? Aini tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dia adalah Pak Lukman. Aini curiga karena dia terlihat ketakutan saat Aini menanyakan keberadaan Angga. Pak Lukman pasti tahu persis apa yang terjadi. Setelah mencari tahu alamat rumahnya melalui rekan kerja Pak Lukman, Aini langsung berangkat ke sana. Ternyata Pak Lukman tinggal di sebuah kontrakan sempit di kawasan kumuh. Aini tidak ke sana seorang diri. Ia membawa 2 orang teman lelakinya dengan maksud untuk mengancam Pak Lukman agar mau menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Tunggu dulu, Pak. Baru saja Pak Lukman membuka pintu, ia langsung menutupnya kembali karena melihat Aini di luar. 2 orang teman Aini menendang pintu kontrakan Pak Lukman. Apa-apaan ini? Jelas saja Pak Lukman marah. Pak, kami bisa lapor polisi kalau Bapak tidak mau jujur, bentak Aini. Jujur apa lagi? Malam itu, Pak, apa yang Bapak lihat? Kemana Angga? Saya nggak tahu dan saya nggak lihat apapun. Aini melirik 2 orang kawannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau replika, lalu menyodorkannya ke leher Pak Lukman. Baik, saya akan ceritakan. Ampun, jangan bunuh saya. Lelaki tua itu ketakutan. Oke, silakan cerita, Pak. Kami hanya butuh informasi dari Bapak saja. Pak Lukman memasang wajah kesal. Ia merapikan kerah bajunya. Pacarmu itu... Ia membuka pembicaraan sambil menunjuk Aini.
Dia memang digondol setan, sambungnya. Kenapa harus dia, Pak? Karena dia berani melawan penghuni rumah sakit. Saya lihat malam itu si Angga melempar kemenyan dan jimat ke dalam lubang. Lalu, tanya Aini. Saya melihat dia ditarik oleh sebuah tangan berwarna hitam legam, lalu diseret masuk ke dalam lubang itu. Lubang tersebut kemudian mengeluarkan asap kental dan menghilang begitu saja. Saya sangat ketakutan dan gak sanggup lagi kerja di sana. Pak Lukman tertunduk. Kenapa Bapak gak mau cerita ke saya dari awal? Aini marah. Pak Mali, orang bilang kalau kita melihat setan, gak boleh diceritakan ke orang lain. Sudah, hanya itu yang saya lihat. Sekarang, tolong pergi dari kontrakan saya. Belakangan ini, Aini selalu bermimpi didatangi sosok lelaki yang bernama Arwani. Anehnya, ia bukan hanya melihat dokter Arwani dalam mimpi itu, tapi juga ibunya. Aini yakin kalau mimpi itu bukanlah sekadar bunga tidur, tapi merupakan sebuah petunjuk. Lagi pula, dokter Arwani pernah menyelamatkannya dari lubang setan itu. Siapa tahu dokter itu juga bisa membantu Aini menemukan Angga. Bu, Aini mau tanya. Aini membuka obrolan, ia dan ibunya sedang memasak di dapur. Iya nak. Oh ya, si Angga sudah ketemu. Belum bu. Justru itu aku mau tanya. Apakah ibu kenal sama dokter Arwani? Bu Hani yang dari tadi sibuk memotong bawang merah, tiba-tiba berhenti. Ia mengembuskan nafas berat seperti ingin mengatakan sesuatu. Pisau yang ia pegang diletakkan di atas meja. Ia lalu menyentuh pundak Aini dan menatapnya. Mungkin ini saatnya kamu tahu yang sebenarnya. Bu Hani menceritakan semuanya tentang ibu dan ayah kandungnya Aini. Selama ini yang Aini tahu ayahnya sudah meninggal dari sejak ia kecil. Awalnya Aini tidak percaya kalau dokter Arwani adalah ayah kandungnya. Akan tetapi, Bu Hani menunjukkan sebuah berkas yang tidak lain adalah kartu keluarga milik dokter Arwani. Di sana tertulis juga nama Aini. Selain itu, ia juga menunjukkan foto-foto lawas keluarga dokter Arwani. Melihat bukti-bukti itu, tangis Aini pecah. Ia pergi dari hadapan Bu Hani. Segera Aini menyalakan mesin motor, lalu tancap gas menuju rumah sakit yang sudah ditutup. Bu Hani tidak sempat mengejar. Ia hanya bisa berteriak memanggil Aini yang kian menjauh. Aini tidak mempedulikan Bu Hani. Ia tetap melaju dengan sepeda motornya sambil terisak menangis. Setibanya di rumah sakit, ia bertemu dengan Bu Ruslah yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit itu. Kamu mau kemana, Mbak? Cari Angga, Bu. Belum ketemu juga ya? Dahi Bu Ruslah berkerut. Belum, Bu. Bu Ruslah tertunduk, ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Begini, mungkin saya bisa bantu. Serius, Bu? Bu Ruslah mengangguk. Saya yakin Angga diculik setan rumah sakit ini, lanjutnya. Terus, sekarang saya harus bagaimana, Bu? Ikut saya ke rumah. Suami saya seorang dukun. Dia pasti bisa bantu masalahmu. Tanpa menolak, Aini langsung pergi bersama Bu Ruslah. Rumahnya cukup jauh, sekitar 1,5 jam dari rumah sakit. Sempat 3 kali terjebak macet, Aini akhirnya sampai di rumah Bu Ruslah. Rumahnya sangat sederhana, dindingnya terbuat dari triplek dan lantainya sudah banyak yang pecah. Nah, Mbak, ini rumah saya. Maaf berantakan. Nggak apa-apa, Bu. Suami Ibu di mana ya? Oh, dia di kamar. Mari, sini Mbak. Bu Ruslah menarik lengan Aini untuk masuk ke dalam kamar. Aini sempat terkejut melihat kondisi suami Bu Ruslah. Lelaki itu terbaring di atas kasur butut dengan keadaan tanpa tangan dan kaki. Ternyata suami Bu Ruslah itu cacat. Sebisa mungkin Aini berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ayah, ini ada tamu yang mau ketemu. Sapa Bu Ruslah dengan ramah pada suaminya. Ia membantu suaminya untuk bangun. Tubuh itu ia sandarkan pada dinding triplek. Suasana kamar semakin pengap dan panas.
Puruslah menyadari itu, ia lalu membuka jendela kamar agar Aini tidak kepanasan. "Mohon maaf mbak, rumah saya memang panas." "Oh nggak apa-apa bu. Kenalkan, ini Pak Sidik, suami saya. Dia sudah biasa bantu orang mbak. Suami saya ini walau cacat, tapi punya kekuatan gaib." Aini mengangguk saja, apa salahnya dicoba. "Lalu apa yang harus saya lakukan bu?" Puruslah menjelaskan apa yang sedang terjadi pada pacarnya Aini. Sesekali Pak Sidik mengangguk. "Pacarmu itu masih hidup, tapi sekarang ada di alam jin." "Dia masuk ke lubang setan pak," potong Aini. "Ya, itu pintu masuk ke alam jin. Tapi kamu tenang saja, dia masih bisa diselamatkan." "Ruslah, tolong ambilkan kembang dan 5 buah sarung di dalam lemari." "Ini ya." Tanpa dibacakan mantra apapun, lelaki itu menyuruh istrinya untuk menyerahkan kembang itu pada Aini. "Nanti malam kau taburkan kembang ini di kamar mayat." Aini menerima kembang yang dibungkus dengan plastik transparan. Pak Sidik lalu menyuruh istrinya untuk menyobek-nyobek kain sarung yang menguntainya menjadi tali. Setelah lubangnya terlihat, "Kau masukkan tali ini ke dalam lubang, tarik sekuat tenaga, nanti bisa dibantu Ruslah." Baik pak," kata Aini. Ia menurut saja. Setelah selesai, Aini pamit. Ia menyerahkan uang Rp200.000, tapi ditolak. Pak Sidik bilang, kalau Angga sudah berhasil ditemukan, baru Aini boleh memberinya imbalan. Tepat jam 12 malam, Aini dan Bu Ruslah mengendap masuk ke halaman rumah sakit dengan membawa kembang 7 rupa dan tali yang terbuat dari kain sarung. Mereka berhasil mencungkil pintu kamar mayat. Saat menaburkan kembang 7 rupa, tidak ada mantra yang Aini baca. Ajaibnya, setelah selesai tabur bunga, mereka melihat lantai di hadapannya bergerak seperti genangan air dan perlahan membentuk lubang segi 4. Puruslah dan Aini segera memasukkan kain itu ke dalam lubang. Beberapa saat kemudian, tali itu kencang seperti ada yang menariknya dari dasar lubang. "Tarik yang kuat mbak," pinta Bu Ruslah. Ia berada di posisi paling depan dekat dengan lubang. Aini berteriak mengeluarkan semua kemampuannya. Namun tarikan dari dalam lubang terlalu kuat, membuat Bu Ruslah tersungkur dan masuk ke dalam lubang. "Bu Ruslah!" teriak Aini. Keringat membasahi wajah Aini. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Aini menarik tali itu. Kedua kakinya sempoyongan. Lalu ia juga terseret dan masuk ke dalam lubang. Tidak sampai ke dasar lubang, tubuh Aini tersentak. Kakinya seperti berpijak pada pundak seseorang. "Bertahanlah nak." Itu suara Dokter Arwani. Ia berdiri sambil meringis menahan tubuh Aini. Di sekeliling Dokter Arwani banyak makhluk aneh menyeramkan. Mereka bertaring dan berambut gondrong acak-acakan. Jelas makhluk-makhluk itu adalah setan jahat penghuni rumah sakit. Wajah Arwani diraba-raba oleh makhluk di dalam lubang. Kuku mereka hitam dan panjang. "Ayah," desis Aini sambil memandangi Dokter Arwani yang kesulitan menopang tubuhnya. Aini menangis ketakutan. "Aku takut ya," kata Aini. Air matanya menetes jatuh ke pipi Dokter Arwani. Aini menggapai-gapai permukaan lantai, tapi tidak bisa. Jaraknya jauh. Ia tidak sanggup meraihnya. Dokter Arwani pun tidak bisa mendorong anaknya keluar, sebab tubuhnya digerayangi makhluk mengerikan di dalam lubang. Sesaat kemudian, terdengar suara rauman dari dalam lubang, membuat Aini menjerit ketakutan. Hanya bertahan 10 menit, tubuh Dokter Arwani perlahan terjerembab ke dalam lubang, seperti dilahap lumpur hidup. Aini pun kian masuk ke dalam. Untungnya, saat Aini sudah putus harapan, saat lengan kanannya menggapai-gapai sembarang arah, ada seseorang dari atas lubang yang mencengkeram lengan Aini. Dia adalah ibu angkatnya sendiri, Bu Hani. Dari awal Bu Hani sudah curiga kalau anaknya pasti pergi ke gedung bekas rumah sakit yang dulu menjadi tempat ayahnya bekerja. Jadi saat tahu anaknya tidak kunjung pulang, ia memberanikan diri masuk ke halaman rumah sakit.
Bu Hani sempat menelusuri beberapa ruangan, hingga akhirnya ia melihat sebuah cahaya senter yang menyala di kamar mayat. Aini berhasil ditarik dari dalam lubang, tapi Bu Ruslah tidak selamat. Sambil menangis, Aini dipaksa keluar dari kamar mayat. Ia sudah coba berontak dan ingin kembali ke lubang itu untuk menyelamatkan Bu Ruslah. Namun tenaganya sudah habis. Mereka berdua berhasil keluar dari sana. Setelah mereka pergi, pintu kamar mayat tertutup sendiri dengan keras, seperti ada orang yang membanting daun pintunya. Senter masih menyala, tergeletak begitu saja di lantai. Lubang menganga mengeluarkan suara raungan, di dalamnya gelap gulita. Raungan itu semakin lama semakin terdengar seperti tangisan manusia. Bukan, tentunya bukan hanya tangisan satu orang saja, tapi puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Mereka seperti sedang disiksa, dipukuli dengan batu, atau mungkin saja diguyur dengan timah mendidih. Lubang itu tidak berujung, semakin masuk ke dalam semakin pengap, bau amis menyengat, membuat siapapun yang menciumnya akan muntah. Semakin dalam semakin terdengar suara manusia meminta ampun. Ada yang memohon minta dikembalikan ke dunia dan berjanji akan berbuat baik. Ada yang memohon minta diberi kesempatan untuk hidup kembali dan berjanji tidak akan mencurangi orang lain. Lubang itu apa sebenarnya? Semakin masuk ke dalam, ada sebuah cahaya temaram. Samar terlihat melayang ribuan kapas yang digulung kecil-kecil. Dapat dijumpai juga berlembar-lembar kain putih, jas pria, gaun wanita. Butiran abu melayang perlahan seperti sedang berada dalam ruang nol gravitasi. Apa kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang lubang ini? Baiklah. 30 meter dari gumpalan kapas, terlihat ribuan tangan menggapai-gapai meminta tolong. Tapi tak akan ada yang bisa menolong mereka, termasuk kalian. Dari kedalaman yang sudah tidak terukur lagi, sayup terdengar suara rintihan ribuan manusia. Sekarang dengarkan baik-baik, runcingkan telinga kalian, dan dengarkanlah rintihan itu. Tolong kami. Lubang tersebut lalu tertutup perlahan, cahaya senter padam seketika. Keesokan harinya, saat Aini dan keluarga Angga membawa polisi, lubangnya sudah menghilang entah kemana. Orang-orang yang menghilang tidak pernah ditemukan lagi dan dianggap sudah meninggal. Keluarga Angga mengikhlaskan kepergian anaknya, sedangkan Pak Sidik, dukun itu menderita seorang diri. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari perdukunan. Para pelanggannya satu persatu meninggalkan Pak Sidik. Ia lalu mati kelaparan di dalam kontrakannya. Beberapa tahun berikutnya, layar kamera Udin mati. Dr. Arwani melangkah keluar ruangan. Ia terus berjalan ke lobi rumah sakit. Di depan lobi ada Angga dan Bu Ruslah duduk di kursi roda sambil mendongak ke langit malam. Terkadang mereka berdua seperti anak kecil, berjalan ke sana kemari dengan kursi rodanya. Tidak jarang sampai ada manusia yang memergoki dua kursi roda yang berjalan sendiri. Dr. Arwani menoleh ke arah kamar mayat. Ada suara teriakan dari sana. Tidak ada yang bisa ia perbuat. Di rumah sakit itu Dr. Arwani hanya makhluk halus kasta rendah yang tidak punya kuasa apapun. Semenjak lubang itu dikancing, para setan di rumah sakit menjadi semakin buas. Hanya orang bodoh yang berani masuk ke rumah sakit itu tengah malam. Sementara di malam yang sama, Aini terbangun tengah malam. Ia menoleh keranjang bayi di sebelahnya. Bayi itu menangis. Aini lalu membangunkan suaminya. Bukan untuk minta dibantu mengganti popok, tapi Aini hanya ingin ditemani saja. Sekarang ia menjadi sangat penakut. Mas Dipa, Mas, bangun Mas. Aini mengguncangkan tubuh suaminya. Iya mah, kenapa? Temani aku. Ganti popok. Iya mas. Dengan wajah sangat mengantuk, Dipa bangun lalu duduk sambil setengah terpejam di atas tempat tidurnya. Aini dengan cekatan mengganti popok anaknya. Setelah selesai, ia kembali ke tempat tidurnya. Dipa memeluk tubuh Aini dari belakang. Yang dipeluk tidak membalikkan badan. Kedua mata Aini masih terbelalak.
Ia baru saja bermimpi didatangi Dokter Arwani. Selang beberapa menit, ia tak kunjung bisa tidur. Terdengar suara keranjang bayi berderit seperti ada yang mengayunkannya. Aini bangun. Samar-samar ia melihat sosok seorang lelaki sedang bermain dengan anaknya. Aini memicingkan mata. Itu jelas sosok ayahnya sendiri, Dokter Arwani. Dia ada di dalam kamar Aini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.